Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas cara mengolah data menggunakan SPSS. Nah, di video kali ini saya pakai SPSS versi 25 ya. Dan SPSS ini bisa dipakai untuk mengolah data skripsi, tesis, dan lain sebagainya ya. Dan udah saya siapin juga tabulasinya. Dan sebelumnya saya mau promosi dikit buat teman-teman semua yang mungkin butuh bantuan jasa olah data untuk skripsi maupun tesis menggunakan SPSS, SPLS maupun EVIUS, ataupun mau konsultasi akuntansi pajak ataupun minta diajarin Accurate, saya juga bisa pakai Accurate dan lain sebagainya ya. Bisa menghubungi saya di nomor WA yang ada di deskripsi. Langsung aja, ini udah saya siapin tabulasinya ya. Ini sampelnya 10 aja, mau usah banyak-banyak, yang gampang aja. Ini kita akan meneliti apakah terdapat pengaruh antara X1 dan X2 terhadap Y ya. Independennya berarti 2, dependennya Y ini. Langsung aja kita SPSS-nya ini. Pertama dari tabulasinya kita kopas dulu datanya, copy paste aja biasa. Lalu kita ke variable view. Lalu biar gampang ini namanya kita ganti X1, X2, Y. Terus numerik, tetap numerik. Desimalnya pakai 4 aja biar enak dilihat. Terus labelnya sesuai namanya X2, Y. Lalu measure-nya pakai scale ya. Pakai scale semua. Gini aja cukup scale, terus numerik, desimalnya 4 aja biar gampang. Nah, terus kita kembali ke data view. Oh ya, di sini kita akan menguji dimulai dari uji deskriptif statistik, uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, R-square, uji F, uji T yang paling utama, lalu persamaan regresi linear bergandanya ya. Jadi ini kita SPSS uji regresi linear berganda ya. Langsung kita SPSS-nya dari mana? Ini. Kita analyze dulu. Pertama deskriptif statistik ya. Deskriptif statistik. Kita analyze deskriptif statistik, terus deskriptif. Ini 1 2 3 ini kita blok, X1 X2 Y kita blok. Terus kita klik yang tanda panah kanan ini, klik OK. Ini outputnya ya. Deskriptif statistiknya. Dilihat X1 ini minimumnya 1,1468. Kita lihat tabulasinya. X1 1,1468 ini paling kecil ya. Terus maksimumnya 8,9055, 8,90555, standar deviasi mean segini ya. Ini uji deskriptif statistik. Lalu uji normalitas. Kita kembali ke SPSS. Mana tadi? Ini. Kita analyze, terus regresi linear. Terus kita pilih X1 X2 ini sebagai independen, masukkan ke independen ini. Panah klik, terus Y-nya ke dependennya. Terus klik save, pilih yang residual unstandardized ini kita centang, lalu kita klik continue, kita oke aja. Lalu kita lihat di data view-nya, nanti muncul kolom baru residual ini ya. Tadi kan unstandardized residualnya kita centang ya, jadi muncul kolom baru. Terus kita klik analyze lagi, non parametric test, legacy dialogs, pilih yang one sample KS Kolmogorov-Smirnov ya. Kita yang unstandardized ini kita geser ke kanan ini, terus kita klik OK. Nah, kita lihat uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, nilai asimsik di atas 0,05 artinya tidak terjadi perbedaan signifikan alias datanya normal. Kita lihat outputnya, ini asimsiknya 0,2 ya, di atas 0,05, di atas 5%. Ini berarti 20% ya, artinya datanya normal ya. Ini uji normalitas. Lanjut ke SPSS lagi, kita klik analyze. Ini langsung ya dari multikolinearitas, heteros, autokorelasi, R square, F square, GT sama
regresi nilai berganda ya, biar cepat aja. Kita klik analyze, mana tadi, kita klik analyze regresi, pilih linear, terus statistiknya kita klik. Ini yang collinearity diagnostiknya kita centang, sama Durbin Watsonnya kita centang. Ini buat autokorelasi. Terus klik continue, ini yang dicentang ya, 4 ini. Terus pilih plotsnya ini yang Y itu S-Recit, X-nya itu spread, S-Recit dan spread. Lalu normal probability plotnya kita centang buat scatter plot nanti ini ntar, heteroskedasitas. Terus save nya yang residual unstandardized kita centang. Kita klik continue, kita oke. Langsung muncul banyak nih. Kita lihat dari uji multikolinearitas dulu, dari yang tabel koefisien ini ya. Kita lihat nilai collinearity tolerance-nya di atas 0,1, artinya tidak ada multikolinearitas, dan nilai VIF-nya di bawah 10. Jadi syaratnya nilai toleransinya di atas 0,1, VIF-nya di bawah 10 ya. Kita lihat yang tabel koefisien A ini, toleransinya 0,5 ya, di atas 0,1, berarti tidak ada multikolinearitas. Terus VIF-nya di bawah 10. Kita lihat VIF-nya ini di bawah 10. Ini nilainya 1 ya, 1,9 di bawah 10. Berarti untuk uji multikolinearitas ini sudah terpenuhi ya, karena tidak ada multikolinearitas ya di koefisien A ini. Lanjut uji heteroskedastisitas. Kita lihat di scatter plot. Kita ke bawah. Nah, scatter plot ini ya. Grafik gambar ya. Tidak terdapat heteroskedastisitas jika titiknya menyebar dan tidak saling ngumpul. Kita lihat ini titiknya menyebar ya, tidak ngumpul di satu tempat ya, tidak saling berdekatan. Artinya mana tadi? Uji heteroskedastisitasnya sudah oke ya. Lanjut uji autokorelasi. Itu lihat di Durbin Watson. Kita lihat di outputnya. Ini model summary B, ada Durbin Watson. Ini kita cek melalui tabel DW ya. Kita copy dulu ini. Durbin Watsonnya kan 2,279 ya. Kita di Excel biar gampang. Udah saya siapin juga. DW Durbin Watsonnya 2,279 ya nggak sih? 2,279. Oke. Nah, kita lihat syaratnya adalah DU lebih kecil dari DW Durbin Watsonnya lebih kecil dari 4 min DU. DU ini apa? Ntar dulu. Artinya tidak terdapat autokorelasi. Berarti syaratnya ini ya. Kita lihat cara ngeceknya itu di tabel DW. Saya siapin juga tabel DW ini. Bisa kalian searching di internet ya, banyak. Diproduksi oleh Junai. Iya ini ya. Kita lihat. Saya siapin juga Excel nya. DW-nya kan tadi 2,279. 2,279. Oke, syaratnya adalah DU lebih kecil dari DW, lebih kecil dari 4 min DU. DW udah ketemu 2,279. Nah, DU-nya berapa? Ada di tabel DW ini, DU. Nah, cuman kita tentuin dulu K-nya berapa. K-nya ini variabel independennya ya. Variabel independennya kan ada 2 nih, X1 dan X2. Ada 2 ya. Berarti K-nya itu ada 2. N-nya sampelnya ada 10. Berarti N-nya 10. Nah, kita lihat di tabel DW. Yang N-nya 10 berarti ini. Yang K2 berarti ini. K2 ini ya. Antara sini. Nah, yang DU ini, kita fokusnya di DU ini aja. DU ini 10 ya. 1,413. Kita copy aja. DU 1,6413 ya nggak sih? 1,6413. Oke. Nah, udah saya siapin juga biar cepet ya. Ini DU 1,6413 lebih kecil dari DW 2,279. Oke ya. Terus apakah 2,279 ini lebih kecil daripada 4 min DU? 4 min DU 1,6413.
2,3587. 2,279 lebih kecil dari 2,3587. Oke ya. Berarti syarat turbin Watson ini sudah terpenuhi. Artinya tidak terdapat autokorelasi. Berarti uji autokorelasinya melalui turbin Watson ini sudah oke ya. Lanjut uji R-square. Uji R-square ini untuk mengecek variabel independennya itu berpengaruh berapa persen terhadap variabel dependennya ya. Kita lihat di outputnya R-square. Oh ini masih yang di model summary B tadi ya, yang di turbin Watson. Ini R-square. Kita fokusnya di R-square ya. Karena kan variabelnya cuma 2. Variabel independennya, variabel bebasnya cuma 2. Ini 0,644. Artinya variabel independennya mempengaruhi 64,4% ya. 64,4% terhadap variabel dependennya. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Sisanya berarti 100 kurangi 64,4 35,6 dipengaruhi oleh faktor lain. Ini uji R-square. Lanjut uji F. Nilai signifikannya di bawah 0,5. Artinya variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen ataupun sebaliknya, alias datanya sudah baik ya, dan layak untuk digunakan penelitian. Kita lihat uji F di outputnya. Ini ANOVA A ini ya, di ANOVA ini ada di ANOVA A ini F ya, uji F ini. Kita lihat di nilai signifikannya ini ya, 0,027. Kita lihat 0,027 kan di bawah 0,05 ya, berarti ini 0,2% di bawah 5% ya. Artinya datanya sudah baik dan layak untuk digunakan penelitian. Uji F berarti sudah lolos ya. Lanjut uji T ini yang penting, yang utama. Kita lihat di koefisien A ini ya, yang ada T-nya ini. Pertama fokusnya kita di kolom signifikan ini. Yang kolom signifikan ini. Jika nilai signifikan di bawah 0,05, di bawah 5%, artinya variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel dependennya. Kita lihat dari X1 dulu. X1 ini 0,031 di bawah 0,05 ya. Artinya X1 ini berpengaruh terhadap Y. Oke. Kita lihat di X2 nya ini. X2 0,009 di bawah 0,05. Artinya X2 ini berpengaruh terhadap Y. Berarti dua-duanya ini X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y ya. Lanjut. Kita lihat di unstandardized-nya juga di kolom ini ya, unstandardized ini. Unstandardized B bernilai negatif, artinya variabel tersebut memiliki arah hubungan negatif terhadap variabel dependennya. Kita lihat ini X1 dan X2 ini sama-sama ada negatifnya ya. Artinya karena tadi kan ini X1 X2 berpengaruh, tapi di unstandardized ini ada tanda negatifnya ya. Artinya X1 ini dan X2 berpengaruh negatif terhadap variabel Y-nya. Artinya kalau Y-nya gede, berarti X-nya itu turun karena berpengaruh negatif ya, berbalik arah gitu ya. Kalau X-nya besar berarti Y-nya turun, X-nya turun Y-nya besar gitu coy. Lanjut. Terakhir, uji regresi linear berganda. Ini persamaan regresi linear berganda. Persamaannya gimana? Ini mouse-nya jatuh terus. Malah HP-nya jatuh. Malah kebuka apa lagi nih? Kita lihat di koefisien A tadi ya. Kita buat persamaannya. Ini kan kita nyari Y-nya ya. Dependennya kan Y. Berarti Y sama dengan konstantannya 0,121 plus X1 ini 0,007. Tapi karena minus, kita kasih minus 0,007 X1 plus
minus 0,062 minus lagi 0,062 x2 ya, plus nya ini artinya error. Ini persamaan regresi linear bergantinya. Y sama dengan 0,021 plus minus 0,007 x1 plus minus 0,062 x2 plus Itulah cara mengoperasikan yang mengolah data menggunakan software SPSS ya. Ini bisa dipakai untuk skripsi maupun tesis ya. Jadi buat teman-teman semua yang lagi persiapan tesis skripsi gitu, bisa pakai software SPSS ini. Tapi tergantung dosen pembimbingnya juga sih, nyuruh pakai apa gitu. Dan sekali lagi promosi ya. Barangkali teman-teman butuh bantuan jasa olah data untuk skripsi maupun tesis menggunakan ya SPSS ataupun SPLS ataupun EVIUS, ataupun mau konsultasi mengenai akuntansi pajak, mau minta diajarin materi akuntansi pajak, ataupun bisa juga minta diajarin cara menggunakan software Accurate ya, karena saya juga bisa pakai Accurate. Bisa, ataupun tanya-tanya mengenai akuntansi pajak gitu ya, bisa menghubungi saya melalui nomor WA yang ada di deskripsi coy. Dan ya, itu aja pembahasan mengenai cara mengoperasikan SPSS ya. Dan apabila terdapat kesalahan atau penjelasan saya yang begitu cepat dan tidak dipahami atau kurang jelas gitu, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekian video kali ini. Ya udah segitu aja.